Shalom, jangan lupa like dan subscribe channel ini karena saya mau mengajar dulu orang untuk jadi mu'allaf ya. Ini ada murid baru saya, mu'allaf yang sedang ngaji, baca sholat, lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ntar dulu, kamu ini Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu nggak kalian para mu'allaf ya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sudah 1400 tahun masih minta ditunjukin jalan yang lurus. Berarti kalau ada orang yang meminta ditunjukin jalan yang lurus, pasti dia belum tahu jalan lurus. Tetapi Alkitab berkata, Yohanes 14 ayat 6, Ana huwas siratu wal haqqu wal hayat, la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Wa qala al-Yesu, berkatalah Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku, Yesus Kristus. Saya sebenarnya tidak mau menyinggung ayat Quran dan hadis, tapi karena setelah 600 tahun Alkitab, muncul Quran yang menghina Alkitab dan sejarah kenabian, maka saya langsung berdebat dengan para mu'alaf dengan memakai Al-Quran dan hadis. Sehingga para mu'alaf tidak berani lagi debat dengan Saifuddin Ibrahim karena kasar dan tidak sopan. Saya juga tidak mau terlibat dengan debat, tapi karena ayat-ayat Quran dan hadis sangat tidak bersahabat dengan orang non-muslim, maka saya angkat suara. Keganasan dan ancaman terhadap orang Kristen dan minoritas dan gereja tidak akan pernah berakhir sampai 300 ayat Quran itu harus dihapuskan. Dan kita lihat kehancuran negara-negara Arab itu karena apa? Karena Amerika, karena Yahudi. Jangan salahkan orang lain dong, salahkan dirimu sendiri. Kehamilan dan siksaan terhadap TKW itu karena Amerika gitu, karena Yahudi. Sudah kita pastikan itu karena landasan kitab suci mereka telah menjadi bagian perseteruan bangsa-bangsa itu, dan itu akan terjadi sampai kiamat. Menahem Ali katanya jago debat dengan saya, dan saya langsung kirim buku saya untuk dia pelajari dan bantah. Dia sampai sekarang gak berani ketemu saya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi kita gak perlu takut. Orang-orang Kristen gak perlu khawatir karena banyak mu'alaf satu persatu. Tidak apa. Dan itu menjadi pelajaran bagi gereja di seluruh Indonesia untuk mengajarkan dan belajar teologi Muslim. Supaya mampu belajar perbandingan ini loh. Menjadi apologetik. Seorang hamba Tuhan di Indonesia gak bisa diam begitu saja. Tetapi dia harus menunjukkan kemampuan apologetika dengan mengambil Quran dan hadis. Belajar dari saya, video-video saya ini, supaya mengerti perbandingan. Dan gak banyak orang Kristen jemaat gereja yang pindah keyakinan.
Lebih banyak lagi itu yang gampang pindah keyakinan itu adalah orang Katolik. Harus belajar Alkitab, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuan atas kamu. Aku akan mengambil kembali kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Jadi itu Yeremia 3 ayat 14. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Nehelam dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Hati-hati yang mengajak orang Kristen keluar dari keyakinan itu. Kamu semua tidak akan bisa hilang dari tanggung jawab itu, dan harus tetap memimpin. Ingat baik-baik, saudara ya, bahwa sehebat apapun yang kami lakukan, hati-hati semuanya. Karena belum datang Yesus Kristus itu, sampai banyak yang meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus, murtad, keluar dari ajaran Yesus. Baca baik-baik 2 Yohanes 1 ayat 9. Orang yang meninggalkan, yang tidak tinggal di dalam ajaran ini, kamu akan keparat kalian. Kalian akan menderita hidupmu. Silahkan kamu kaya, tetapi ingat, menjual Yesus itu dengan gampang, kamu akan berakhir dengan penderitaan. Makanya entah polisi atau jenderal polisi, semuanya ini sudah menjadi mafia, saudara. Dan bagaimana kita harus bongkar dan menelanjangi semua itu. Karena tujuan dari pengajaran adalah hal-hal yang dirahasiakan oleh mereka yang hidup dalam kegelapan. Mereka selalu menyembunyikan semua kelakuan jahatnya itu. Oleh karena itu, apa yang kalian katakan dalam kegelapan, bongkar dan ucapkan di atap rumah. Kegelapan gak bisa menutupi terang. Sehebat apapun akan muncul fajar merekah dari sebuah kebenaran. Lalu kenapa saya tetap berbicara dengan keberanian yang mungkin Anda katakan itu tidak pernah terkatakan. Ini keberanian Saifuddin Ibrahim ini, wah, melompat pagar. Emang saya harus lompat pagar? Walaupun saya habis dikeroyok sama serigala setelah saya lompat pagar, tetapi saya telah puas untuk membongkar segala kegelapan itu. Katakan itu, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di dalam neraka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkannya saja perbuatan itu gak pantas untuk diucapkan. Oleh karena itu, mari kita berani untuk membongkar ini semua. Dan jangan menjadi hamba Tuhan pengecut. Saya cuman kepingin untuk didoakan. Ada pendeta, saudara, saya minta didoakan. Kabur dia. Karena takut nanti difoto
Ingat baik-baik kamu hamba Tuhan, ya. Kamu hamba Tuhan apa hamba Tuhan? Nggak boleh begitu. Bertobatlah kalian, dan tahun ini kita harus memenangkan banyak jiwa datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan implikasi dari setiap khutbah saya ini akan mengambil dan menembus hati kamu, menembus telingamu. Nggak bisa ditahan omongan saya ini. Nggak bisa ditahan oleh siapapun. Oleh karena itu segera bertobat, daripada kamu mati menyembah batu hitam. Kekristenan bukan menyembah batu hitam. Kekristenan bukan mutar-mutar batu hitam. Kekristenan bukan melempar setan pakai batu hitam. Kekristenan adalah di dalam Yesus Kristus. Yesus ada di dalam kamu. Jangan takut, ya. Dan jangan kecewa dengan orang-orang yang segera meninggalkan Yesus Kristus itu. Itulah sebabnya, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Quran juga berusaha mengajak orang Yahudi dan Kristen untuk bersatu faham. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimus salah, tuqimut taurat wal injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Hai orang-orang ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, dan apa yang diturunkan Tuhanmu yang telah kami beritakan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka, ingkar, dan jangan kamu berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Saya tidak mau lagi ikut Quran itu. Saya hanya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan betapa hebatnya mereka-mereka ini terus berkumpul, mengkaji Alkitab untuk dibalikan kepada kita, dan kita yang gak punya pengalaman berdebat kalah sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.